balik lagi. Kayaknya karena semua udah tahu kalau sekarang aku lagi di Jepang, jadi aku bakal mulai bilang konnichiwa. Kayaknya lebih seru deh. Oke, untuk kali ini tuh aku pengen cerita tentang hobi. Temanya hobi. Setiap manusia pasti punya hobi ya. Hobi yang dilakuin ketika lagi luang, lagi libur, lagi suntuk, kayak gitu. Aku pengen tahu deh teman-teman tuh punya hobi kayak apa sih? Mostly yang aku tahu tuh kebanyakan sih ada orang yang bilang baca buku lah, denger musik, atau nonton drama. Itu hal-hal yang menurut aku bagus banget untuk menjaga diri kita tetap sadar dan waras di dalam semua kestresan rutinitas kayak gitu ya. Oke, untuk aku sendiri, aku suka baca buku. Aku book freak banget sih. Aku suka baca buku dan mostly aku liatin di sini buku-buku aku yang udah pernah aku baca selama di sini, dan rata-rata aku beli buku-buku ini di sini. Buku yang aku maksud di sini aku lebih suka baca novel sih. Aku lebih ke novel. Walaupun aku suka juga baca buku pendidikan like psychology, mental health, habit dan lain sebagainya kayak gitu tuh. Tapi kebanyakan aku lebih suka baca novel. Dan novel di sini bukan romance novel karena aku nggak terlalu suka tentang romance. Semua orang yang dekat sama aku tuh pasti tahu aku nggak terlalu suka romance. Aku lebih suka ke detektif, pembunuhan. Ada aneh memang, cuma aku lebih suka hal-hal seperti itu gitu. Perang, action, hal-hal seperti itu aku lebih suka yang ke arah sana gitu. Entah kenapa hal-hal seperti itu kayak bikin emosi itu lebih terjaga gitu. Jadi kayak ada momentum yang bikin tek gitu dalam diri sendiri kayak gitu, dan interestnya emang lebih ke sana gitu dibandingkan kalau misalnya aku baca novel romance tuh kayak apa nih gitu. Aku gak punya masalah sama orang yang suka novel romance karena kadang pun aku baca novelnya Habibur Rahman atau siapa ya, novel-novel mereka tuh menurut aku bagus-bagus semua. Cuma aku bukan fans untuk novel romance, jadi nggak terlalu tertarik juga sih sebenarnya. Oke, di sini aku pengen ceritain buku-buku yang pernah aku baca. Aku nggak bakal cerita tentang isinya karena itu bakal ngeboringin banget, mending baca sendiri deh. Aku pengen cerita kalau di Jepang itu untuk toko bukunya sendiri mungkin ada ya section buku yang memang bahasa Inggris, tapi mostly itu ya bukunya bahasa Jepang semua, sama kayak Gramedia yang ada di Indonesia. Baik, semua buku yang di sana pasti kebanyakan bahasa Indonesia kayak gitu kan. Susah juga untuk nyari buku bahasa Inggris di Gramedia kayak gitu. Nah di sini pun juga kayak gitu. Untuk buku bahasa Jepang sendiri aku baca, cuma nggak terlalu banyak gitu. Kadang satu buku tuh satu tahun aku baca. Bukan gimana ya? Lebih kurang interest kayaknya, dan kita tahu sendiri kalau misalnya buku bahasa Jepang tuh banyak kanji, jadi kayak aku gak mau belajar gitu. Kalau misalnya kita baca buku bahasa Jepang tuh otomatis kita belajar kan, karena ini kanjinya apa, ini bacaannya apa, ini artinya apa kayak gitu. Sedangkan kalau lagi baca novel tuh pinginnya relax aja gitu, makanya agak jarang sih baca buku bahasa Jepang. Kebanyakan aku baca buku bahasa Inggris kayak gitu, dan karena sulit dicari di sini jadi aku mesennya lewat Amazon gitu. Jadi aku mesennya lewat Amazon, biasanya Amazon UK atau enggak Amazon US gitu. Terus datangin sampai ke hotel. Oke, untuk buku yang pertama, sebelum aku lanjut lagi, aku ingin cerita kalau misalnya aku tuh fansnya Sherlock Holmes. Jadi mungkin ada yang suka juga sama Sherlock Holmes ini. Kita sama. Aku suka banget sama Sherlock Holmes karena perdetektifan aku suka banget. Makanya kalau misalnya kalian tanya Conan, Sherlock Holmes, Lupin, dan teman-temannya tuh aku suka banget sih. Jadi buku yang pertama, kalau misalnya kalian lihat Sherlock Holmes, kayaknya kebalik deh ya. Sherlock Holmes, ini buku bahasa Indonesia karena ini aku bawa dari Indonesia. Buku ini adalah hadiah ulang tahun aku sebelum pergi ke Jepang, jadi aku dapat buku ini. Dan karena ini buku satu-satunya pas
aku di rumah punya banyak buku sih, cuma satu-satunya buku tentang Sherlock Holmes yang aku punya dan hadiah ulang tahun juga, jadi aku bawa ke Jepang kayak gitu. Buku kedua masih ada kaitannya dengan Sherlock Holmes, tuh tentang Good Night Mr. Holmes. Jadi buku ini nih menceritakan tentang Irene Adler, dimana si Sherlock itu tuh suka banget sama Irene Adler. Dia adalah satu-satunya wanita yang disukain sama Sherlock. Jadi aku obses banget sih sama Irene sini. Walaupun endingnya dia nggak sama Sherlock Holmes sih, tapi bukunya bagus banget, novel ini bagus banget. Kemudian bukan ini detektif lagi. Murder on the Orient Express. Jadi ini blowing banget sih. Ini ceritanya blowing banget karena nggak expect gitu. Kayaknya bakal spoiler alert buat semua orang yang bakal baca buku ini. Pembunuhnya tuh bukan satu orang. Oh my god, pembunuhnya bukan satu orang. Mereka kompak banget sih. Ini nih gila, mind blowing banget sih ya. Novel ini mind blowing banget. Kemudian buku hadiah ulang tahunku untuk diriku sendiri pas di Jepang. Ini judulnya Watashi wa Watashi no Mama de Ikiteiru Koto ni Shita. Jadi kalau dalam bahasa Indonesia artinya itu aku memutuskan untuk hidup dengan caraku sendiri kayak gitu. Ini benar-benar buku yang apa ya, kalau misalnya lagi galau atau lagi stres tentang sesuatu tuh baca buku ini tuh kayak udah relief banget gitu. Ini benar-benar psychological book yang membantu untuk tetap waras walaupun dalam bahasa Jepang. Tapi bahasa yang dipakai dalam buku ini apa ya, bahasa yang benar-benar sederhana, yang emang nyatu sama kita, nggak pakai bahasa istilah-istilah aneh. Jadi aku suka banget sama buku ini dan aku bersyukur banget beli buku ini untuk hadiah ulang tahunku sendiri. Next, buku yang bikin aku nangis sesenggukan gila. Buku ini mungkin kalau misalnya orang-orang yang suka buku, aku yakin kalian tuh sering banget ngeliat reels di Instagram tentang buku-buku rekomendasi atau hal-hal yang direkomendasikan oleh book lovers yang orang luar atau apa. Buku ini pasti bakal sering direkomendasikan karena ini gila banget, mind blowing banget. A Thousand Splendid Suns. Aku sering ngeliat orang yang bikin reels tuh sampai bilang aku pengen ngejual jiwaku untuk membaca buku ini sekali lagi, saking bagusnya. Terakhir kali aku nyoba nyari buku ini di Shopee dan ada buku ini ada di Shopee tapi versi bahasa Inggrisnya, dan by the way ini bahasa Inggris ya. Ini bahasa Inggris. Ini bikin aku sesenggukan dan ngabisin satu kotak tisu dan nggak bisa tidur semalaman saking nggak bisa move on. Mungkin buat teman-teman yang pingin nyobain baca buku ini juga bisa cari di Shopee karena aku kemarin nyari dan ada. Buku terakhir itu First Strike, Ben Cons. Ini lagi aku baca. Buku ini lagi aku baca sekarang dan gimana ya, ini nggak bikin nangis kayak buku terakhir yang aku ceritain kayak ini yang bikin nyesek banget. Tapi buku ini lebih keseru, bikin gregetan, bikin ketawa, kayak aneh gitu. Karena ceritanya itu tentang peperangan ya, Afghanistan, Irak, US, ISIS, Taliban, semua hal-hal kayak gitu diceritain di sini. Itu tuh bukan bikin aku takut, tapi bikin aku ketawa gitu loh. Seru banget sih ini bukunya, seru banget walaupun aku masih belum habis. Aku baru di chapter berapa ya? Terakhir aku masih, ini chapter berapa ya? Chapter 17. Aku baru di chapter 17 dan aku bakal lanjutin baca buku ini terus sampai habis ya, karena aku nggak mungkin baca buku setengah-setengah doang. Jadi itu dia buku-buku yang aku punya di sini. Sebenarnya masih ada sih buku di sana, cuma kayaknya kalau dibawa ke sini tuh berat ya. Jadi aku cuma bawa beberapa doang. Aku demen banget sih baca buku, suka banget baca buku. Jadi saran buat teman-teman yang mau mulai baca buku, coba deh cari satu hal yang kalian suka. Nggak mesti tentang hal-hal yang berbau novel, nggak mesti juga tentang hal-hal yang terlalu berat. Cari deh satu hal yang kalian suka. Misalnya komik juga bagus kok. Komik tuh bisa jadi sebuah permulaan untuk orang baca buku kayak gitu.
atau misalnya kalian suka sama hal-hal yang memotivasi gitu, kalian bisa baca buku-buku motivational. Nggak perlu satu hari itu sampai habis satu bab atau apa gitu, cukup satu hari satu lembar aja, itu udah cukup untuk permulaan gitu, cara untuk mulai membaca kayak gitu. Karena semakin kita baca, semakin banyak hal-hal yang bisa kita dapat gitu. Emang sih sebenarnya kalau misalnya kita nonton motivational atau motivational movie atau podcast itu juga bagus banget. Cuma bagi aku sendiri, ketika kita baca buku itu imajinasi kita juga main gitu. Jadi otak itu benar-benar dirancang untuk mengimajinasikan segalanya gitu. Dibandingkan nonton film. Kalau nonton film kan udah visual ya, jadi kita nggak perlu imajinasi lagi, kayak kita udah menikmati aja visual yang didapat gitu. Tapi kalau misalnya baca buku, kita bisa bayangin sendiri karakternya itu kayak apa, karakternya itu bagaimana, rambutnya segimana, itu tergantung kita. Jadi imajinasi kita main banget ketika kita baca buku kayak gitu. Itu sih yang bikin aku suka banget sama baca buku. Jadi sekian cerita aku tentang buku. Nah sebenarnya aku mau cerita tentang hobi ya, hobi aku yang baca buku. Jadi aku pengen tahu teman-teman, kalau misalnya lagi luang kalian ngapain sih? Kalau misalnya denger musik, spill satu judul yang bagus dong, aku pengen denger juga. Kalau misalnya kalian juga suka baca buku, spill satu judul yang mungkin aku bisa coba baca dan rekomendin. Thank you buat hari ini. Sebenarnya dari kemarin, karena video yang kemarin itu aku jadi ketagihan untuk bikin hal-hal kayak gini, jadi kayaknya aku bakal lanjutin lagi deh. Senang bisa ngobrol sama diri sendiri kayaknya ya. Aku lebih kayak ngobrol sama diri sendiri rasanya, walaupun sebenarnya aku ngobrol sama kalian juga gitu. Respon dari video pertama, terima kasih banget, banyak banget yang ngerespon bagus, banyak banget yang komen, aku sampai kaget, banyak banget yang nonton, banyak banget yang nge-like, itu aku sampai kaget sendiri, nggak nyangka walaupun aku punya adik tukang marketingnya yang kayaknya dia nyebarin sana sini aku nggak ngerti lagi. Makasih banget yang udah ngerespon bagus. Kalau misalnya kalian pingin request apapun, tinggal bilang aja di kolom komentar. Nanti kalau misalnya aku bisa, aku bakal bikin video-video kayak gitu. Sekian, stay tune, thank you, bye.